Hadiri tabligh akbar menyambut Maulid Nabi bersama Ustadz Masriadi Hasan LC Master Syariah, ditaja oleh Forum Silaturahim Remaja Masjid FSRMM Riau. Tema cintanya sepanjang masa. Jadi rupanya cinta ini ada yang part time, ada yang full time. Acara 2 Desember hari Sabtu jam 6 sholat maghrib berjamaah sampai jam 9. Gratis, terbuka untuk umum, free snack, live streaming FRSMM dan Instagram. Nomor telepon yang bisa dihubungi ada, fotokopi banyak-banyak, tempel di dinding masjid Bapak Ibu. Ada tetangga yang titip pertanyaan, kenapa dia tak mengaji? Mungkin anaknya kecil, mungkin. Kalau pilih anak angkat lalu mau diakikahkan, binnya bin siapa? Bin ayah kandungnya. Tak tahu ayah kandungnya Pak Ustaz. Bin Abdullah. Abdullah itu siapa? Hamba Allah. Kalau Abdul Samad boleh juga. Abdul Samad, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah, Abdul Ghafar, Abdul Wahab, anak hamba Allah. Allahumma taqabbal bin fulan bin fulan bin Abdullah, anak Abdullah. Ustaz, saya ada dengar seorang mengatakan liqo itu bid'ah. Karena mendengar perihal ini ada anak baru yang tak mau ikut liqo. Liqo ini tradisi PKS. Kalau Hizbut Tahrir namanya halakoh. Liqo artinya ketemu murid, ketemu sama murabbi, namanya liqo. Udah liqo kau sama murabbi? Udah liqo sama murabbi. Ustadz pembimbingnya namanya murabbi. Murid-murid nanti datang ketemu sore ya, pertemuan itu namanya liqa. Yang mengatakan liqa ini bid'ah siapa? Salafi. Salafi kan tak cocok sama PKS. Nah, saya bukakan ceritanya. Karena Salafi menuduh PKS itu hizbiyun, partai. Tak boleh partai Islam. Tak ada partai-partai itu, tak boleh. Begitu ceritanya. Insya Allah viral nih video ini. Guru punya murid, ya apa salahnya? Tidak boleh liqa karena kakak kelasnya itu tidak punya pemahaman agama yang benar, cuman menang senioritas saja. Loh, dia kan bukan cerita halal haram, kan cerita bagaimana kalau dalam organisasi apa namanya, pembimbing, kalau dalam nulis skripsi apa namanya, supervisor, pengawas. Nah, dia kontrol kakak-kakak semester 3 menjadi pembimbing adik-adik. Yang diceritakannya bukan halal haram itu, adik-adik jangan pacaran ya. Ini kita lagi semester. Bagus itu, liqa itu bagus kan. Ayah maknya jauh di kampung, kuliah di Pekanbaru. Siapa yang bimbing dia? Saya ketemu dia di lokal, maka ada liqa. Iya bagus, apa salah? Bolehkah kita menjual bunga rampai, bunga mawar, bunga merak, bunga melati, ditambah lagi membeli orang non muslim? Lalu bagaimana status uang hasil penjualannya itu? Biasanya bunga-bunga ini untuk apa? Untuk ziarah kubur, untuk harum-haruman. Tapi kalau sudah jelas ini orang untuk sesajen, maka haram kita menyediakan sajen. Tidak boleh menjual anggur. Anggur ini halal, tapi kita sudah tahu anggur kita ini akan dibawa ke pabrik sana untuk jadi wine, untuk jadi khamar. Haram kita jual ke sana. Mesti kita jual ke pasar buah supaya untuk dimakan. Sudah jelas ini nanti akan dimasukkan ke kantong kecil, dihanyutkan ke sungai untuk antu jembalang tanah, penjaga-penjaga hutan. Tak boleh. Saya jual bunga hanya untuk karangan bunga di kantor-kantor Pak Ustaz. Ya tak salah. Tapi tak pasti, syubhat. Kita disuruh menghindarkan diri syubhat. Inilah pekerjaan yang paling merugikan. Untungnya tak seberapa, neraka jahanam siap menganga. Kalau orang-orang korupsi 2-3 miliar itu masih senang dia di dunia. Ini yang model-model begini dunia tak dapat, akhirat melayang. Bagaimana hukum minta tolong kepada jin? Tak boleh. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah sama Allah.
idza sa'alta fas'alillah, kalau mohon mohonlah sama Allah. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Pernah minta bantuan kepada jin Ifrit. Memang iman ente sudah selevel iman Sulaiman? Wa qala, apa kata Nabi Sulaiman? Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan tentaraku, siapa di antara kalian yang bisa membawa kursi Balqis? Konteks Sulaiman bukan minta, tapi dia sebagai raja memanggil panglimanya. Panglima, sanggup kau membawa kursi Balqis? Salah satu tentara Sulaiman jin Ifrit. Kasusnya sekarang, orang-orang dukun itu bukan memerintah, tapi dia minta tolong. Hai jin segala jin, hantu segala hantu, datanglah, datanglah. Begitu jin datang, wanipiro, dia yang membawakan sajen. Kalau kau tolong aku, nanti ku bawakan ini. Nanti bapak kalau pergi jauh naik pesawat, coba pilih film King Arthur. King Arthur, atau cari di King Arthur menikam anaknya. Pertama bininya ditikamnya, rupanya darah bininya itu untuk sajen. Ada di dalam kolam besar, dia menyimpan hantu dalam bentuk cumi-cumi, sotong, tapi kepalanya kepala perempuan. Ini King Arthur ini raja Inggris, semi fiksi tapi kisah nyata yang dibumbu-bumbu. Nah, jadi dulu mereka pun di barat itu berkawan sama hantu setan. Rupanya cerita orang mengambil darah istrinya, mati bininya. Yang terakhir, kalau kau mau tetap berkuasa, kami ingin darah yang lebih mahal. Siapa? Anak gadismu. Anak gadisnya dibunuhnya. Rupanya orang-orang barat pun dulu percaya juga sama. Nah, cuman setelah dibakar abad ke-15, segala dukun-dukun hantu-hantu dibakar mereka, kecuali satu selamat. Itulah Dracula. Hati-hati datang dia malam. Bagaimana? Bolehkah menikah dengan jin? Macam tak ada aja perempuan. Oh gitu banyak dan perempuan. Di antara ulama yang mengatakan tak mungkin nikah dengan jin karena berbeda materi. Materi kita darah, daging, urat, bulu, kuku. Sedangkan materi jin itu adalah nar. Khalaqtani min nar, aku dari api. Maka tak mungkin. Kalaupun ada dia nikah dengan jin, maka hubungannya itu hubungan hanya macam mimpi saja. Masuk jin itu, atau jin itu merubah bentuk. Na'udzubillah. Saya andai adalah jin mau nikah, saya tolak. Tak usahlah. Sekarang perempuan berserak-serak. Untuk apa untuk menikah sama jin? Berserak maksudnya banyak, bukan maksud berserak-serak. Banyak perempuan. Nanti kata Nabi di akhir zaman sampai-sampai perbandingannya 1:50. Bayangkan tuh. Begitulah banyaknya perempuan, antum masih juga mencari jin lagi. Haruskah bayar zakat fitrah melalui amil? Bagus bayar pakai amil. Jadi waktu saya penyuluhan di Bangkinang, ada bapak-bapak orang kaya. Ustaz Somad, harus ke amil atau langsung? Saya bilang ke amil. Apa untungnya kalau saya ke amil? Ini keluarga saya, tetangga-tetangga saya. Kalau saya kasih ke amil, mereka tak dapat. Kebetulan ketua amil Basnas Kampar ada di situ. Saya ketua amil. Bapak berapa ngasih selama ini? Saya kalau ngasih 500, bapak serahkan duit bapak kemari, kami ngasih 1 juta. Lebih banyak. Nanti datang ke Basnas ke kota Pekanbaru di komplek Masjid Ar-Rahman. Tanya, Pak Basnas, ini saya mau ngasih zakat, tapi ada tanggungan saya ini 10 orang. Kalau saya bayar ke sini, ini bisa dapat enggak? Bisa jadi lebih banyak dapat. Atau dibuat dia 50-50. Karena kalau kita matikan sama sekali Basnas, nanti Basnasnya akan mati. Kita maunya 1 pintu, zakat 1 pintu. Kenapa zaman Nabi dulu bisa orang-orang kaya itu menyalurkan? Karena 1 pintu. Tempat sholat Baitullah, tempat zakat Baitul Mal. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat,
hibah, ghanimah, antara apa? Satu pintu. Makanya jangan sampai lagi anak-anak muda kita menganggap kotak itu berjalan itu ajaran Islam. Kotak berjalan itu bukan ajaran Islam. Itu tak dari mana datangnya. Tapi kalau kotak dilarang berjalan, maka orang tak bersedekah. Maka kalau mau menghilangkan kotak jangan berjalan, maka mesti ada baitul mal. Pak Ustadz, apa hukum BPJS? Karena saldo yang ada dalamnya terus bertambah berkembang. Kelompok pertama mengatakan asuransi haram karena gambling. Tiap bulan, tiap tahun dia bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tapi dia tidak pernah sakit, tak pernah kecelakaan, duitnya habis. Sedangkan ini baru bayar sekali langsung sakit, langsung pula mati. Banyak dapatnya, macam main judi saja. Maka ini haram, kata kelompok pertama. Kata kelompok kedua, asuransi ini baik karena ada ta'awun, tolong menolong. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, terkumpul 100. Sakit saya, pergi ke rumah sakit, berapa biaya? 100, tertolong dengan ikut ini. Apa salahnya? Kata kelompok ini. Nah, jadi dua pendapat. Bahkan ada 3 pendapat. Yang satu lagi, kalau profit tak boleh, kalau non profit boleh. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Pilihlah antara 3 pendapat.